Ketemu lagi dengan kami guys. Semoga kabar kalian semua selalu sehat walafiat ya guys ya, dan selalu dilimpahkan berkat rezeki yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semua keluarga juga dalam keadaan sehat. Kita tahu guys, saudara-saudara kita yang bekerja di Malaysia sudah semakin berkurang. Pertanyaannya guys, kalau nanti seandainya ya tidak ada lagi yang bekerja di Malaysia, akan seperti apa Malaysia ya? Dan wajah Malaysia akan menjadi seperti apa ya? Video ini guys saya ambil dari channel Indonesia Elite Group guys ya. Jangan lupa di subscribe guys. Sebelum kita langsung ke video guys, kembali saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan kalian guys, karena dukungan kalian sangat berharga buat kami guys. Terima kasih guys. Oke, langsung saja kita tonton guys. Pihak negara yang sana menyampaikan, Pak, ini yang banyak masalah di sini adalah pembantu rumah tangga. Waktu beliau ngomong pembantu rumah tangga, nanti saya sakinya semati. Sakit sekali. Sebab itu saya berikan target kepada Menteri Kerja, buatkan roadmap yang jelas dan kapan kita stop itu yang namanya pengiriman. Kita harus punya harga diri. Pernahkah kita membayangkan negeri jiran kita Malaysia tanpa tenaga kerja Indonesia? Tentu ini adalah hal yang sangat menarik untuk kita bahas. Dikarenakan banyak sekali kejadian tidak menyenangkan yang sering kita dengar. Tenaga kerja Indonesia sangat berperan penting terhadap kemajuan di Malaysia. Namun sayangnya, hal ini dijadikan satu alasan bagi warga Malaysia yang tidak suka pada Indonesia untuk merendahkannya. Bahkan, hingga memperlakukan tenaga kerja Indonesia dengan sangat tidak manusiawi. Contohnya saja tidak membayar gaji para tenaga kerja, sampai-sampai penyiksaan dengan berbagai macam modus. Mahkamah Agung Malaysia membebaskan majikan yang menyiksa tenaga kerja Indonesia atau TKI Adelina Lisau hingga meninggal dunia. Diketahui sang majikan bernama Ambika terus menyiksa Adelina hingga ia meninggal lantaran banyak luka di tubuhnya yang infeksi. Duta Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Hermono, menyampaikan kekesalannya. Kota Kuala Lumpur, Malaysia lebih dulu tampak maju daripada Indonesia. Kota industri lainnya pun dibuka seluas-luasnya sejak tahun 70-an, sementara di Indonesia pada waktu itu masih dengan sistem semi terbuka. Sehingga investasi asing yang masuk ke Indonesia tidak sebanyak di Malaysia. Membuat Malaysia kewalahan memberikan tenaga kerja kepada investor asing. Di saat itulah tenaga kerja Indonesia mulai masuk secara besar-besaran khususnya dari Pulau Jawa. Tidak hanya sebagai buruh pabrik, mulai dari pembantu rumah tangga hingga tenaga pengajar dikirim ke Malaysia. Layaknya kawan yang baru saja berdamai, pada waktu itu kemesraan benar-benar terjalin sangat baik antar kedua negara. Tidak ada saling melempar hujatan satu sama lain, semua saling menghormati. Namun seiring berjalannya waktu dan gesekan-gesekan yang terjadi di sana, ego Malaysia pun muncul. Malaysia semakin jumawa akan kemajuan di negaranya. Seakan lupa siapa saja yang berkontribusi di balik kemajuan pembangunan di sana. Di awal tahun 2000-an pasca reformasi, Indonesia menunjukkan geliat ekonomi yang masif. Wajar, karena di tahun-tahun itu adalah tahun di mana bangkitnya ekonomi Indonesia, pasca krisis moneter yang melanda Asia Tenggara. Di saat itu pula banyak tenaga kerja Indonesia, yang mulai pulang untuk mencari pekerjaan di negaranya sendiri, khususnya yang berasal dari Pulau Jawa. Bahkan, tempat-tempat di Malaysia yang dulunya adalah kantung-kantung di mana tenaga kerja Indonesia berkumpul, kini kian sunyi. Dan perlu kalian tahu kenapa aku buat video ini. Sebab aku rindu suasana ini ya. Dulu saya lepak-lepak di sini, jalan-jalan di sini sama kawan-kawan 2010 dulu, 2009 dulu. Saya kerja dulu ya. Permit saya dulu. Tapi Malaysia sekarang sama dulu beda. Oh, PEM, udah macam India pula. Biasa nggak ada PEM-PEM di Malaysia, sekarang udah ada PEM-PEM gitu ya. Jom. Kita lewat dulu. Tapi di sini nggak ada orang Indonesia. Perlu kalian tahu di sini kebanyakan orang Filipina, Vietnam, ya. Walaupun masih banyak tenaga kerja Indonesia di Malaysia, namun dari tahun ke tahunnya selalu mengalami tren penurunan.
serta warga negara Indonesia di Malaysia, sudah banyak yang menjadi pebisnis hingga eksekutif perusahaan multinasional. Di satu sisi, berkurangnya tenaga kerja dari Indonesia, menyebabkan banyaknya orang dari negara lainnya yang bertipe invasif, mulai memasuki negara Malaysia secara besar-besaran. Berdalih mencari pekerjaan, mereka mulai masuk dan membuat banyak koloni. Maka jangan heran, jika kita berlibur ke negeri jiran Malaysia. Kita akan menjumpai banyak sekali wajah-wajah orang di luar Asia Tenggara yang mendominasi wilayah-wilayah tertentu. Selamat Hari Raya ya semua. Saya mau bagi tahu ini kita orang Bangladesh pun sudah menyumbang sama ekonomi Malaysia. Bangladesh. Saya mau bagi tahu ini Sungai Buloh bagi sama Bangladesh. Kita punya orang angkat ini Sungai Buloh. Kalau itu Rohingya dia mau angkat Selayang, itu dia punya pasal. Tapi Sungai Buloh Melayu jangan kacau. Okey? Tara puas hati boleh call sama saya. Bentar guys, kita lihat guys ya. Seperti inilah wajah Malaysia nanti jika memang warga Indonesia tidak lagi ada di Malaysia. Dan kita tahu sekarang juga sudah seperti yang diberitakan tadi, dari tahun ke tahun warga kita Indonesia itu sudah mulai turun yang bekerja di sana. Kan ada terjadi pergeseran ya di Malaysia sana ya. Wajah-wajah Asia Tenggara akan tergantikan oleh wajah-wajah asing. Tetapi saya memang berharap kerja kita Indonesia yang bekerja di Malaysia, terutama ya terkhusus di Malaysia itu untuk mudah-mudahan cepat segera pulang, dan mudah-mudahan pemerintah sekarang atau nanti selanjutnya akan menyediakan lapangan pekerjaan. Jadi tidak perlu kita warga Indonesia itu jauh-jauh merantau ke Malaysia, karena memang secara tidak langsung mereka itu tidak ada rasa berterima kasih ya kepada kita ya. Seringlah kita lihat warga negara kita yang dianiaya, yang diremehkan. Jangankan mereka yang ada di sana, kita di Indonesia aja diremehkan, kan gitu. Warga negara Indonesia adalah orang-orang yang sangat mencintai negerinya. Ya. Mereka sangat menghormati prinsip, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ya, betul. Begitu cara orang Indonesia menghormati penduduk lokal. Harga diri adalah suatu yang harus dibela dan diperjuangkan. Oleh sebab itu, adalah kesalahan besar bagi Malaysia jika merendahkan bangsa Indonesia. Karena mereka tahu diri dan tahu jalan pulang. Ya. Bekerja di Malaysia adalah suatu perjalanan bagi mereka, dan akhir perjalanan dari semua, sudah pasti balik ke pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia. Sesuatu yang terjadi sekarang di Malaysia, adalah mulai melonjaknya pendatang asing yang menguasai sektor-sektor penting di sana, terutama di kota-kota besar. Mulai dari perekonomian, gaya hidup, kuliner, hingga yang paling parah dan tidak terbayangkan bagi negara kita adalah pergeseran demografi. Mungkin saja di beberapa lini negara kita belum semaju negara Malaysia. Tapi kita patut berbangga, karena dominasi demografi bangsa kita, masihlah sangat kokoh dan terus kita jaga. Sehingga kita tidak akan mendapatkan arogansi bangsa asing di negeri sendiri. Ya, betul. Dominasi demografi adalah yang terpenting di atas segalanya, karena mencerminkan wajah, bagi bangsa yang benar-benar merdeka. Sehingga kita tidak perlu berpura-pura, menganggap semua bangsa asing yang bertengger di Indonesia adalah warga negara Indonesia, hanya karena kita sudah tidak sanggup mengatasinya. Kita adalah bangsa besar dan berintegritas, yang akan memikul nama besar Indonesia ke puncak kejayaan dengan perjuangan tak kenal lelah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Di mana kita bertempat, di mana kita tinggal, kita akan menghormati ya budaya sekitar. Jadi menurut kalian seperti apa guys? Kasih komentar guys ya. Dan terima kasih buat sudah menonton, semoga bermanfaat, dan jangan lupa dukung channel kami guys. Subscribe, like, dan bagikan guys ya. Dan tidak lupa didukung juga channel Indonesia Elite Group guys ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat dan tetap berpikir positif.